Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama atau MEF Official Channel, di mana pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Perang Armageddon. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pengenalan akan Armageddon. Apakah Perang Armageddon ini? Perang Armageddon adalah yang pertama peristiwa besar dan perang penghancuran. Kemudian yang kedua, pertemuan strategi dari perang raksasa yang sudah dekat waktunya. Kemudian yang ketiga, perang persekutuan internasional atau perang dunia yang akan datang, yakni yang sedang ditunggu oleh seluruh penduduk bumi pada hari ini. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian yang keempat adalah perang politik dan agama. Yang kelima adalah peperangan raksasa dari banyak pihak. Yang keenam ialah peperangan yang paling besar dan dahsyat dalam sejarah. Kemudian yang ketujuh yaitu peperangan awal dari kemusnahan. Kemudian yang terakhir adalah perang yang dimulai dengan menyeluruhnya perdamaian palsu, sehingga orang-orang berkata, perdamaian sudah datang, keamanan sudah datang, padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Armageddon adalah kata-kata yang besar yang berasal dari bahasa Ibrani yang terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama Ar yang berarti gunung atau bukit, kemudian Mageddo. Mageddo adalah nama dari sebuah lembah di Palestina, yang mana lembah ini merupakan medan pertempuran yang akan datang. Sahabat yang beriman dimanapun berada, para ahli militer, khususnya ahli perang tempo dulu, memandang bahwa kawasan ini merupakan sebuah tempat strategis di mana setiap panglima yang dapat menguasai kawasan ini, maka ia dapat mematahkan setiap perlawanan musuh-musuh. Kata-kata Armageddon adalah sebuah istilah yang sudah dikenal atau tak asing lagi bagi orang-orang ahli kitab yang dapat kita temui di dalam kitab-kitab suci mereka, dari kajian-kajian para ulama serta peneliti mereka sebagaimana yang akan kita terangkan. Yang kami maksud dengan ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani saja. Kita tidaklah disebut melakukan bid'ah, dan Nasrani saja kita tidaklah disebut melakukan bid'ah. Sallallahu alaihi wasallam, amalan yang perkataan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menyebut atau mengutip perkataan-perkataan ahli kitab, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan kita untuk mengutip perkataan-perkataan mereka. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah ajaran-ajaranku walaupun itu hanya satu ayat, dan berbicaralah dari ajaran Bani Israel atau Yahudi, di mana tidak ada halangan bagi kalian. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kesemuanya itu tentunya dengan syarat bahwa kita harus berhati-hati dengan apa-apa yang kita dengar dari mereka, di mana kita tidak akan menerima perkataan-perkataan mereka apabila tidak sesuai dengan ajaran agama atau syariat kita sebagai bukti. Juga apabila ia berlawanan dengan syariat kita, maka perkataan mereka harus kita tolak.
Sahabat yang beriman dimanapun berada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila ada ahli kitab yang berbicara tentang agama, maka janganlah langsung kamu benarkan dan jangan pula kamu dustakan. Perang Armageddon antara kaum muslimin dengan ahli kitab. Pertama, perkataan para ahli kitab tentang Armageddon. Yang pertama, dalam kitab Wahyu Revelation pasal 16 ayat 16 dikatakan, dan ruh-ruh setan mengumpulkan sekalian tentara dunia di sebuah tempat bernama Armageddon, atau Injil halaman 388 penerbit Dar at-Taskafah Mesir. Kemudian yang kedua, di dalam kitab Dimensi Agama dalam Politik Amerika Serikat disebutkan bahwa 7 orang pemimpin Amerika percaya dengan adanya perang Armageddon. Kemudian yang ketiga, mantan Presiden Amerika yakni Ronald Reagan pernah berkata, sesungguhnya generasi ini tepatnya adalah generasi yang akan melihat Armageddon. Kemudian yang keempat, segala sesuatu pasti akan berakhir dalam beberapa tahun, di mana akan terjadi perang dunia yang paling besar, yaitu peperangan Armageddon atau perang di dataran Mageddo. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian yang kelima, Jimmy Saggets berkata, aku berkeinginan agar aku dapat mengatakan bahwa kita akan mencapai perdamaian, akan tetapi aku percaya bahwa perang Armageddon akan datang. Sesungguhnya Armageddon akan datang berkecamuk di lembah Mageddo. Ia akan datang. Mereka bisa saja menandatangani perjanjian-perjanjian perdamaian yang mereka inginkan. Namun sesungguhnya hal itu tak akan merealisasikan apapun, sebab bagaimanapun juga hari-hari hitam itu akan datang. Kemudian yang keenam, Gary Falwell, seorang pemimpin fundamentalis atau Kristen berkata, sesungguhnya Armageddon adalah sebuah hakikat atau realita yang sangat nyata, akan tetapi bersyukur karena ia akan terjadi pada akhir hari sejagat. Kemudian yang ketujuh, Sopel berkata, sesungguhnya orang-orang Kristen yang ikhlas hendaknya bergembira dengan peristiwa ini, karena begitu pertempuran yang terakhir ini atau Armageddon dimulai, maka Isa Al-Masih akan segera mengangkat mereka ke awan dan mereka akan diselamatkan oleh Al-Masih, serta tidak akan menghadapi kesusahan apapun yang terjadi di bumi di bawah mereka. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, penulis Amerika yang bernama Grace Hales berkata, kita sebagai orang-orang Kristen percaya bahwa sejarah manusia akan berakhir dengan sebuah peperangan yang disebut dengan Armageddon, dan bahwa peperangan ini akan dimahkotai oleh kembalinya Al-Masih yang akan memerintah terhadap orang-orang yang hidup serta orang-orang yang mati dengan porsi sama. Perkataan-perkataan di atas merupakan suatu keanehan dari ahli kitab yang menunjukkan betapa besar kepercayaan mereka dengan peperangan Armageddon dan kepercayaan mereka dengan dekatnya waktu kedatangannya. Karenanya barang siapa yang ingin memperoleh tambahan dari perkataan-perkataan mereka secara lebih terperinci, kami persilahkan untuk membaca kitab-kitab yang telah kami sebutkan di atas. Sahabat yang beriman dimanapun berada,
Kedua, kaum muslimin dan perang Armageddon memang aneh pada saat kita mengetahui perkataan-perkataan ahli kitab, maka telah banyak dan datang secara bertubi-tubi peristiwa yang menguatkan perihal yang akan terjadinya perperangan Armageddon, dan bahwa ia adalah realita yang tak dapat kita pungkiri lagi, sebab kita menemukan banyak orang dari kaum muslimin yang tidak mengerti apa itu Armageddon dan apa-apa yang dimaksud dengan kalimat yang berbahaya ini atau Armageddon dalam istilah kamus ahli kitab. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kita tidaklah memaksudkan kalimat Armageddon sebagai suatu kata atau istilah saja, akan tetapi sebagai suatu pengertian dan isyarat, karena ia adalah sebuah kata yang mempunyai arti cukup banyak. Sebagian penulis atau pemikir Islam sudah mulai memperhatikan masalah-masalah pertempuran ini serta menerbitkan berbagai makalah atau artikel penting yang berdasarkan atas analisa serta antisipasi sejarah dan pemahaman realita politik. Makalah tersebut menekankan bahwa pernyataan kami setuju dengan pernyataan-pernyataan yang telah berlalu, yaitu bahwa pertempuran Armageddon adalah realita yang akan terjadi. Dengan kata lain, bahwa ia akan terjadi dalam waktu dekat. Walaupun ada perselisihan pendapat tentang detail hasil akhir pertempuran ini, dan kami mengatakan bahwa Armageddon adalah perang persekutuan internasional atau multinasional, di mana kaum muslimin dan kaum Rum, Eropa dan Amerika tidak diragukan lagi akan menyatu menjadi satu blok. Kemudian mereka akan melawan suatu musuh yang berserikat, yang mana mereka itu belum kita ketahui. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, suatu musuh di belakang mereka. Walaupun realita modern menunjukkan bahwa blok musuh kita tersebut adalah blok timur komunis atau Syiah, dan kemenangan akan berada di tangan kita. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum dalam keadaan aman, lalu kalian akan berperang bersama mereka melawan suatu musuh dari belakang mereka, maka kalian akan selamat dan mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian kalian akan sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka berdirilah seorang laki-laki dari kaum Rum, lalu ia mengangkat tanda solib dan berkata, "Solib telah menang." Maka datanglah kepadanya seorang lelaki dari kaum muslimin, lalu ia membunuh laki-laki Rum tersebut. Lalu kaum Rum berkhianat dan terjadilah peperangan di mana mereka akan bersatu menghadapi kalian. Dibawa 80 bendera, dan di bawah tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Di sini kami akan mengetengahkan teks hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya bacakan atau saya paparkan tadi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian hadis di atas dengan jelasnya menerangkan bahwa di sana ada dua peperangan yang terjadi. Yang pertama yaitu perang dunia Armageddon, di mana peperangan ini telah diketahui akan bakal terjadi oleh semua pihak. Kemudian yang kedua, peperangan lainnya yang mana di dalam sebagian al-hadis disebutkan sebagai peperangan terbesar Al-Malhama Al-Kubrah. Perang ini tidak diketahui kecuali oleh sebagian orang, sementara pihak-pihak yang berperan dalam pertempuran ini adalah
pihak kaum muslimin menghadapi pihak Rum setelah terjadinya perang Armageddon, di mana perang Rum telah berkhianat terhadap kita dalam perang tersebut. Sahabat yang beriman dimanapun berada, maka peperangan Armageddon adalah, bisa kita simpulkan bahwa peristiwa pertama yang kita tunggu sebagai permulaan dari serentetan huru-hara di akhir zaman, sebagaimana yang akan kami terangkan dalam pembahasan selanjutnya, yakni tentang Al-Mahdi, bahwa pertempuran ini adalah perang penghancuran dan nuklir yang akan memusnahkan sebagian besar senjata-senjata strategi. Setelah itu alat-alat senjata yang dipakai dalam peperangan selanjutnya adalah pedang, panah, dan kuda. Hal tersebut tidaklah aneh untuk terjadi karena sudah menjadi sunnatullah sejak dari kebudayaan zaman dahulu, akan adanya kehancuran setelah kejayaan dan kejatuhan setelah ketinggian, sedangkan kebudayaan abad ke-20 telah mencapai puncak kreasi. Dalam inovasi dunia, bahkan orang-orang mulai sibuk bicara tentang perang bintang atau Star Wars. Maha suci Allah, tidak ada yang akan terjadi setelah puncak ketinggian kecuali kejatuhan dan kehancuran. Sesungguhnya hari esok adalah dekat bagi orang-orang yang menunggu, dan peperangan Armageddon akan berkecamuk di bumi Palestina, di mana di sana ada bertemu kumpulan-kumpulan pasukan raksasa berjumlah 400 juta tentara. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli kitab, pembicaraan tentang Armageddon secara terperinci dapat dilihat pada kitab ramalan dan politik. Oleh sebab itu, seseorang atau referensi seorang penulis Amerika Serikat bernama Grace Halls, di mana dari kitab tersebut kami mengambil lampiran peta yang menerangkan bumi tempat pertempuran tersebut. Maka tunggulah, karena sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sedang menunggu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, demikianlah pembahasan tentang perang Armageddon. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.